Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Anda lihat di layar hanya ada relawan Ganjar Pranowo di sini. Lagi-lagi saya harus mau disclaimer, kami tengah menanti bergabungnya relawan dari bakal capres yang lain. Setidaknya yang muncul di 3 teratas hasil SIGI sejumlah lembaga survei. Saya sudah janji ke Pak Kris untuk memberikan kesempatan. Pak Kris mau komentar apa ya? Bagian mana? Komentar sama Mas kita yang hebat ini. Jadi itu saya menggarisbawahi ya. Yang mana Pak Kris? Bahwa paling tidak untuk memilih pemimpin itu dapat ditelusuri rekam jejaknya. Ya. Jangan pilih pemimpin ya toh, yang cuma bikin jejak yang kemudian direkam. Bikin jejak dulu, pura-pura apa minum di tempat rakyat dan kemudian direkam. Itu beda sekali kan. Kalau rekam jejak itu apa sih track recordnya Mbak Christian ini direkam itu. Tapi kalau Kristiadi cuma mau merekam jejak tak buat-buat nih jam-jam kapan ketemu sama orang kecil, makan sama tukang bakso dan sebagainya. Itu namanya cuma jejak yang direkam. Jangan bedanya tahu kan? Ya. Rekam jejak itu sesuatu yang tindakan, tingkah laku, perilaku karena record kita. Ya, makanya itu. Kalau jejak yang direkam itu kita cuma palsu-palsuan aja. Bikin baik-baik, pura-pura miskin, begitu dan sebagainya. Lalu kemudian disiarkan ada namanya apa? Itu buzzer seperti itu. Ya. Itu penting sekali. Betul. Jadi yang penting rekam jejak, bukan orang yang tukangnya cuma merekam jejak sendiri. Ya. Kemudian disuruh merekam orang. Disuruh jadi kemudian memberi. Itu memang menarik, itu menjadi kritikan yang buat masukan siapapun pemimpinnya. Iya, kalau saya kan hari ini memang kita disadarkan untuk dalam alam demokrasi ini kita disadarkan untuk mencari pemimpin yang rasional. Ya. Yang tadi yang disampaikan Pak Kris bahwa jangan kita mendapatkan pemimpin hasil produk pencitraan. Ya betul. Kita setuju. Yang paling penting adalah pemimpin yang mampu memberi solusi dengan citra yang dilihat oleh rakyat. Jejak digital itu tadi. Gitu. Nah makanya butuhnya kita lembaga-lembaga survei yang kredibel yang tadi disampaikan Mas Bawono tadi bahwa di belah saya dibuka aja. Agar kenapa? Publik itu tidak lagi mencari pemimpin seperti mencari kucing dalam karung. Ya gitu. Satu itu Mas. Dan juga jangan jaga pemimpin yang hanya mampu pencitraan. Jangan juga kita mendapatkan pemimpin yang punya beban masa lalu berkaitan dengan apa? Korupsi. Jangan juga kita punya pemimpin yang punya beban masa lalu berkaitan apa? Kejahatan kemanusiaan. Ya, jadi dan kita juga tidak mau pemimpin yang anti terhadap kritik. Ya, jadi sekarang ini tambahan tugas Mas. Di berbagai lembaga survei. Nggak tahu nih, saya nggak mau menyebutkan itu ya, karena saya nanti malah tidak baik. Karena kita kan butuh pemimpin yang berani coba mencari solusi yang mampu juga beradaptasi terhadap demokrasi hari ini. Kalau begitu pertanyaannya ke Pak Kris saya, ada kira-kira Pak Kris yang punya rekam jejak yang tidak hanya merekam dirinya sendiri, tapi perlu kami ini yang muncul di berbagai lembaga survei? Saya kira itu bisa kita lihat sehari-hari kan, kan bisa kita lihat loh. Orang yang sukanya kemudian berpura-pura ya, kemudian misalnya lihat masuk kampung, keluar kampung, cium-cium bayi anak kecil dan sebagainya, sama orang yang kerja keras kan beda kan. Contoh, kalau Pak Jokowi terus terang aja. Konkretnya gimana Pak? Begini, kalau konkretnya Pak Jokowi. Jokowi punya rekam jejak. Apa itu? Bangun infrastruktur, sempurna tidak sempurna. Bangun ini dan sebagainya. Ada rekam jejaknya. Tapi bukan cuma orang punya pidato kemudian kalau waktu senggang pergi ke pasar, pura-pura lihat apa itu harga minyak goreng dan sebagainya. Itu cuma dia merekam jejak dia yang dibikin-bikin. Nah, ini Pak Kris mencoba menangkap realita yang terjadi. Iya itu realita yang terjadi. Iya dong. Itu kejadian sehari-hari kita bisa lihat orang-orang palsu-palsu itu pada membuat jejak kemudian direkam-rekam sendiri. Saya nggak minta Pak Kris menyebut nama, tapi ada di bursa bakal capres yang muncul di berbagai sigi lembaga survei. Saya sampai lupa siapa calon-calon kita itu. Diputar lagi deh supaya Pak Kris bisa lihat. Saya mengingatkan ada Pak Prabowo, ada Mas Ganjar, ada Mas Anies. Tapi tiga-tiganya ini kader bangsa yang punya potensi untuk memimpin ke depan. Memang tadi yang disampaikan Mas Kris, pemimpin ke depan nanti ya sudah apa programnya dan apa gagasannya. Dan apa rekam soal bangsa ke depan. Dan bagaimana rekam jejaknya itu pada penting. Jejak rekam itu penting. Saya tidak bisa menyebut karena kita kan bukan mencari raja. Betul. Kita tanya Mas Bawono, kira ini paling konsisten nih, salah satu PIP indikator politik paling konsisten melakukan survei. Terbaca tidak alasan-alasan dari responden ketika menentukan pilihan kepada bakal capres A misalnya, bakal capres B misalnya? Ya, memang Mbak Christian, sejak beberapa tahun terakhir ya, ada perubahan sumber-sumber kepemimpinan nasional ya.
kalau di masa lalu itu sumber-sumber kepemimpinan nasional Pak Kristiadi ya, itu dari elit-elit partai, ketua-ketua umum partai ya di masa lalu di awal-awal reformasi ya. Nah sejak 10 tahun terakhir Pak Jokowi, sumber kepemimpinan nasional kita itu bergeser dari pemimpin-pemimpin daerah. Kenapa begitu? Karena sejak pilkada berlangsung secara langsung, pilkada langsung di 2005, kemudian muncul pemimpin-pemimpin daerah, ada pemimpin-pemimpin yang berprestasi, tidak sedikit yang juga menorehkan prestasi selama 10 tahun menjabat, itu menjadi sumber kepemimpinan nasional baru, menjadi rujukan baru bagi publik secara nasional untuk mencari pemimpin mereka di masa depan. Menjadi rujukan karena exposure media atau? Ya, tentu saja ada peran exposure media, tapi yang juga jauh lebih penting adalah publik melihat itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kris, rekam jejak selama 10 tahun mereka melakukan memimpin daerah, Ini pemerintah. 10 tahun siapa nih kepala daerah 10 tahun? Dan Jokowi memberi standarisasi kepemimpinan. Ya, Nah itu standar kepemimpinan apa? Pemimpin yang bisa bekerja. Bukan pemimpin hanya tadi kalau disampaikan Mas Bono tadi, pemimpin elit dari pimpinan partai hanya mampu memimpin struktur partai. Hari ini yang dipimpin bukan struktur partai, tapi bangsa ini yang majemuk kepentingannya, kebutuhannya, lantas apapun lah banyak yang tadi disampaikan Mas Riz tadi. Sangat multidimensi sekali. Makanya nomenklaturnya pemimpin nasional ya. Nah, Pemimpin dan selama beberapa pemilu ke depan saya kira sumber kepemimpinan nasional dari pemimpin daerah ini masih terus akan berlangsung ya. Apalagi kepala daerah kita itu semakin banyak membuat inovasi-inovasi kebijakan dan sebagainya. Dan kalau dilihat dari nama-nama yang beredar di berbagai lembaga survei, tidak saja yang dilakukan oleh indikator, tapi lembaga-lembaga survei lain, itu kan mayoritas didominasi oleh nama-nama kepala daerah, gitu ya. Nama-nama kepala daerah banyak di situ yang popularitasnya tinggi, elektabilitasnya tinggi juga. Dan kalau kita melakukan survei, apa yang menjadi pertimbangan pemilih dalam memilih pemimpinnya itu adalah soal kinerja, rekam jejak, kedekatan dengan rakyat, hal-hal semacam itu. Nah itulah yang menguntungkan, agak menguntungkan bagi kepala daerah gitu ya. Bagi orang-orang yang saat ini memimpin daerah. Merupakan panggung politik yang betul, dan mereka juga memiliki akses yang lebih baik untuk berinteraksi dengan publik, dengan pemilih, dengan rakyat kebanyakan gitu ya. Ketimbang mereka yang tidak memiliki jabatan kepala daerah. Jadi saya kira katakanlah misalnya Pak Prabowo menteri gitu ya, Erick Thohir menteri, Ibu Puan Maharani ketua DPR gitu ya. Itu kan posisi-posisi yang di level pimpinan nasional ya. Ya, betul. Saat ini. Itu menurut Anda malah lebih banyak kemudian mampu meraup suara atau menarik simpati masyarakat adalah kepala daerah saat ini. Dan kondisi pandemi ini juga menjadi semacam blessing ya bagi kepala daerah untuk menunjukkan bagaimana mereka dapat membawa rakyat mereka, membawa publik yang mereka pimpin untuk survive dalam kondisi pandemi itu secara ekonomi, secara kesehatan dan sebagainya. Jadi ada hal yang menjadi tambahan nilai bagi publik untuk melihat calon pemimpin mereka, bagaimana mereka selama 2,5 tahun ini membawa rakyat mereka keluar dari kondisi pandemi di daerah masing-masing. Memang benar kebijakan pandemi adalah kebijakan nasional, tapi tentu kebijakan eksekusinya adalah di level daerah ya? tentu jauh lebih penting. Bagaimana kebijakan nasional itu bisa berlangsung dengan baik. Saya ke Pak Kris benar nggak? Ini semacam panggung politik yang saat ini ya disebutkan tadi kepala daerah, ada menteri juga ya kalau kita lihat di komposisi bakal capres-capres yang muncul di berbagai lembaga survei. Apakah ini memang ditentukan sekali begitu kalau disebut kepala daerah yang lebih punya panggung? Ini Pak Kris memang melihatnya demikian sehingga tadi kedekatan dengan masyarakat, nggak bertemu langsung. Mereka kan kepala daerah yang kemudian mendapat perhatian secara nasional. Apa yang terjadi Pak Kris? Iya, yang saya kira memang sebetulnya itu yang lebih baik. Sebetulnya pemimpin itu jangan tiba-tiba, ya kan. Karena juga kita ini kan selalu terus terang aja ya, di bawah endapan bawah sadar kita sebagai bangsa ini, kita itu masih mencoba untuk mencari pemimpin yang lebih daripada sekedar manusia. Yang seperti manusia super, tidak ada manusia super, biasa saja. Soal penegakan hukum, kita selalu mengatakan banyak korupsi, wah itu bagaimana soal itu nanti supaya hukum kemudian bisa lebih menegakkan. Loh kita tahu semua kok. Kalau tanya Mas Mahfud, ditanya Mahfud bagaimana situasi hukum kita, ya Menko Polhukam, dia akan bisa, Mas mafianya banyak banget. Jadi kita ini kadang-kadang juga kurang mengakui, orang menyadari bahwa mereka itu manusia semua tuh. Terus jangan kita berharap lebih daripada manusia, maksudnya begitu. Nah ini yang penting lagi mengenai apa? Mas muda kita ini, relawan. Mas kalau mau jadi relawan, jadilah relawan yang sesungguhnya. Karena apa? Karena Anda bisa menjadi alternatif dari partai-partai yang oligarkis. Relawan yang sesungguhnya seperti apa Pak Kris? Relawan sesungguhnya itu orang memang rela untuk
bekerja keras untuk sesuatu yang lebih mulia, misalnya dalam soal bagaimana memberikan alternatif dalam situasi partai politik yang oligarki ini, bisa memberikan alternatif calon siapa sih yang di mata rakyat itu baik tapi tidak laku di partainya. Nah, itu bagus sekali seperti itu. Karena apa? Karena itu sekaligus mendidik jangan sampai begini. Jangan sampai rakyat itu dikangkangi oleh oligarki politik sehingga apa? Sehingga seakan-akan tidak ada pemimpin lain kecuali dari partai itu. Padahal kita ini tidak bisa lagi juga memerlukan juga relawan seperti masyarakat sipil yang bisa juga ikut mendidik masyarakat bahwa kita ini juga harus tekun. Kalau kamu tidak didikte oleh partai-partai, kamu harus tekun juga untuk merealisasikan cita-cita kita ini. Jadi tidak semua dibebankan kepada pemimpin. Apa-apa pemimpin, minyak goreng kacau pemimpin, kemudian harga itu pemimpin semua. Nah, itu tidak ada manusia super. Pak Jokowi juga bukan manusia super. Itu memang bukan kepemimpinan nasional dipimpin Jokowi, itu perilaku korup pembantu presiden. Apapun oleh karena itu jangan semua rakyat kemudian membebani pemimpin semua persoalan. Karena itu manusia biasa. Terus mau minta tolong ke siapa rakyat, Pak Kris? Kenapa itu? Kalau misalnya ada masalah mafia hukum misalnya. Tentu kita punya kekuatan lain namanya masyarakat sipil kan sebetulnya. Dan masyarakat sipil itu yang sebetulnya harus menjadi alternatif. Dan itu ada inti-inti menurut saya relawan itu potensial sekali menjadi sesuatu kekuatan yang tidak cuma kekuatan untuk mencalonkan presiden atau apa, tapi juga mendidik masyarakat bahwa kita juga harus tekun saudara-saudara sekalian, tekun untuk mewujudkan cita-cita ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan kita punya kekuatan masing-masing, talenta masing-masing, bakat masing-masing, mesti seperti itu. Jangan kita menganggap pemimpin itu super manusia, enggak, manusia biasa. Itu pesan dari Pak Kris. Kalau ada masih ingat, saya pernah mengundang Bang Noel juga dengan relawan bakal capres yang lain untuk bicara mengenai kiprah dari relawan yang sepertinya dalam tanda petik menyalip kecepatan dari para capres dari parpol untuk mendeklarasikan capres. Tapi konteksnya mau saya tanyakan malam ini, Bang Noel, kenapa relawan melakukan itu? Kita ulangi lagi, kenapa relawan melakukan itu? Ada pergumulan apa sehingga kemudian ini relawan harus mengambil sikap? Kita ini bukan coba menawarkan relawan, ini kita kan rakyat yang dilindungi oleh konstitusi dalam menyampaikan pendapat. Civil society tadi termasuk yang disebut oleh kita kan punya hak secara Kris. konstitusional. Artinya republik ini merdeka, siapa yang menghendaki sih? Emang partai tidak, rakyat menghendaki republik ini ada. Artinya jangan juga ketika kita relawan menyampaikan pandangan atau pilihan politik kita buat 2024 kemudian itu menjadi basis resistensi partai-partai, jangan dong. Kita ini bukan musuh partai. Gitu. Ini kadang-kadang kan kita melihat ada beberapa lah ya, tiba-tiba resistensi terhadap kehadiran relawan. Seharusnya partai diuntungkan dengan kehadiran kita. Kenapa? Kita lebih independen, kita tidak partisan kan. Posisi kita tidak partisan. Kayak saya hari ini tidak berpartai. Kenapa saya memilih Mas Ganjar? Karena ada sesuatu hal yang menurut pandangan saya itu Anda yakini mampu menjawab tantangan Indonesia ke depan? Bangsa ini lebih bagus, apalagi beliau mampu berkomunikasi dengan kelompok milenial. Ini kan persoalan komunikasi politik yang baik atau tidak. Kemudian kita lihat rekam jejaknya, bekerjanya, cara kerjanya, oh ini bisa. Kita nggak mau juga nanti punya pemimpin belum apa-apa sudah kesleo gitu loh. Belum ada apa-apa. pemimpin yang belum apa-apa sudah keseleo. Ya kan enggak, saya nggak mau menyampaikan. Ada juga, ini penyakit 5 tahunan, Mbak Firstian ya, penyakit 5 tahun di Republik ini, ada calon pemimpin yang tadi disampaikan Pak Kris, pemimpin tiba-tiba religius, tiba-tiba jadi tukang sayur, tiba-tiba, oh baik banget deh, diteleponnya gampang, tiba-tiba tampil TV-TV gitu. Itu nah, dulu bahasa kita ini politisi busuk. Kita definisikan model-model gini, politisi busuk kayak begini. Kenapa? Dia hanya hadir 5 tahunan. Itu 5 tahunan sekali saat kontestasi demokrasi mau ada dia hadir tuh. Buktinya nggak laku ya buat. Dan tidak laku kita lihat, banyak kan tidak laku. Kan kita lihat ada tiga kepala daerah. Ridwan Kamil, Mas Ganjar, Anies Baswedan. Yang satu tidak menteri. Tapi elektabilitas tinggi partainya juga ada. Nah ini kan kita berharap ke depan nanti ya demokrasi berbasisnya rekonsiliasi. Selain substansi yang disampaikan Pak Kris tadi.
basis rekonsiliasi. Kenapa? Karena polarisasi 2019 kemarin itu sampai sekarang tuh masih terasa. Masih ada ya, kadrun Gila cebong, itu kadrun masih cebong, ada kadrun di media cebong. sosial. Bangsa ini kok jadi mundur demokrasinya. Masa demokrasi kita diukur oleh perilaku binatang. Dan kita tidak mau. Yang padahal sebenarnya Kita punya mau definisi menarik dasar loh itu. demokrasi itu kita didasari oleh gagasan. Gitu. Oke, itu yang mau Anda coba dan tawarkan program. kepada Nah, makanya kita berharap ke depan nanti semoga calon pemimpin 2024 nanti yang ikut kontestasi nanti basisnya selain tadi yang disampaikan Mas Kris itu, yaitu basis rekonsiliasi. Kalau tidak itu demokrasi kita hancur. Ya, ini kita masyarakat yang begitu multikultural, sehingga kita harapkan apalagi yang tadi mampu menyatukan Habib ya. Rizik keluar, dia langsung menyampaikan satu pesan, bangsa ini lagi darurat kebohongan. Itu harus koreksi. Apa yang dimaksud Habib Rizik? Uber dong, kita lihat mau tahu apa. Ini kan kegelisahan beliau. Karena berapa tahun beliau di dalam, lantas menyampaikan itu keluar hari ini. Ya coba direspon apa gitu loh. Emang ada yang bohong kan di Republik ini? Anda berharap pemimpin yang responsif bisa Iya mendengarkan semua. dong. Jangan anti kritik gitu aja prinsipnya. Itu salah satu syarat. Pak Kris sudah angkat tangan, saya harus jeda. Nanti saya janji ke Pak Kris lagi. Berikutnya di segmen berikutnya ini Prof Ramli akan mungkin memberikan pandangan selain juga Pak Kris ya. Kita akan bahas salah satu indikatornya adalah keamanan nasional. Mengenai keamanan nasional yang juga penting sekali. Semua bidang atau semua sektor bisa baik kalau tidak aman dalam negeri ya sama saja nihil hasilnya. Kami berharap sekali lagi saya harus disclaimer sebelum jeda, memang baru hadir Emmanuel Ebenezer, koordinator GP Mania, Ganjar Pranowo Mania. Kami mengundang dan tengah menanti relawan dari bakal capres lain yang elektabilitasnya di 3 teratas. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda.